Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Halaman 414 Surah Al-A'raf ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab wa kadzalika najzil mujrimin. Dipun waos remen ingkang jalak mik monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina setuhune wong-wong kadzdzabu kang padha nggoroaken ya alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Orang yang mendustakan ayat Allah. Ayat Allah niku saged dibagi dua. Yang pertama ayat kauniyah. Ayat ingkang wonten alam. Sopo sing gawe srengenge, siapa yang bikin rembulan, siapa yang bikin tumbuh-tumbuhan dan lain semuanya itu adalah Allah. Untuk itu ayat juga. Yang kedua ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'an ini juga firman Allah. Allah yang memfirmankan dan semua ayat Qur'aniyah itu pasti terjadi. Ada yang sudah masa lalu, ada yang sedang masa sekarang, ada yang akan datang, yaitu adanya hari kiamat, adanya surga neraka, dan lain sebagainya. Untuk itu orang-orang yang tidak percaya dengan Allah alias orang-orang kafir termasuk alladzina kadzdzabu bi ayatina. Jadi kalau orang Islam semua percaya. Apapun itu yang belum masuk ke akal dipercaya lebih dulu. Bahwa dalam kubur itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kita belum menjalani, kita masih hidup. Yang penting percaya. Yang penting kita percaya. Kalau nggak percaya, ya mati dulu. Rasakan, ada nggak nikmat kubur? Ada nggak? Kalau nggak nikmat berarti siksa. Itu kalau mereka yang tidak percaya itu berkata bahwa
belum mengalami kok. Mana ada. Buktinya yang sudah mati-mati juga nggak ada yang bermimpi bahwa yang bersangkutan itu sedang merasakan siksa kubur dan lain-lain. Itu ujian. Jadi kalau kita yang sedang hidup sekarang ini kok mimpi melihat orang-orang yang sudah mati, sekarang sedang disiksa, kita menjadikan takut. Akhirnya orang-orang yang nggak percaya jadi percaya gara-gara mimpi itu. Maka tidak diberitahukan oleh Allah lewat mimpi. Ayat-ayat Qur'aniyah sudah banyak yang menerangkan tentang azab kubur, begitu juga hadis-hadis Rasulullah menjelaskan itu sangat banyak. Namun begitu masih banyak orang yang kadzabu bi ayatina. Selain mendustakan ayat Allah, wastakbaru lan kang gumedhe ya alladzina anha saking pira-pira ayat. Sudah enggak percaya, takabur lagi, sombong tentang ayat-ayat Allah itu. Iku latufattahu, ora den buka lahum kedua alladzina apa abu samai, pira-pira lawange langit, wala yadkhuluna lan ora bisa melbu ya alladzina aljannata ing swarga. Sampai kapan? Atau kecuali hatta yalijal jamalu, hingga melbu apa unta kang gedhe, melbu teng pundi? Fi samil khiyati, ing dalem bolongane dom. Jarum apa yang paling besar enten teng donya niki? Jarume bagu niku damel nggih. Lebih dari itu enggak ada kecuali untuk guyonan, kecuali untuk lucu-lucuan. Tapi jarum yang ada beneran dan dimanfaatkan ya itu. Maka ini adalah gambaran dari Allah, pengkiasan bahwa mereka itu tidak akan bisa masuk surga kecuali ada onta. Jamal itu dispesialkan onta betina. Onta betina itu sering hamil, berarti perutnya lebih besar lagi. Itu bisa masuk ke jarum, ke lubang jarum. Ini lubang jarum yang betulan. Kalau gitu saya tak bikin jarum yang besar sekali sehingga bisa dilewati onta supaya orang-orang itu bisa masuk surga. Ya tidak. Maksud Allah bukan itu. Tidak ada jarum sungguhan yang besarnya seperti besarnya onta. Onta itu lingkarannya itu diameternya berapa? Ada yang 2 meter, ada yang 1, ada 1,5, tergantung besar kecilnya. Ini bukan berarti itu, bukan pengkiasan bahwa kalau ada onta bisa masuk ke lubang jarum berarti orang-orang kafir bisa masuk surga. Tidak. Ini hanya menandakan bahwa itu tidak akan terjadi, tidak ada. Ditutup ayat ini wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono piwales najzi males ingsun Allah al mujrimina ing wong kang padha dosa-dosa kabeh, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan
kepada para pendurhaka. Bisa jadi masih ada harapan bagi orang kafir yang sekarang masih hidup untuk bisa masuk surga. Mereka sekarang yang masih mensekutukan Allah, asalkan belum meninggal, kemudian mereka bertaubat, masuk Islam, menyembah Allah, mengesahkan Allah, itu berarti masih ada kesempatan untuk ke sana, untuk bisa masuk surga tadi. Tapi kalau tidak ada perubahan, jadi akidahnya masih tetap, agamanya, Tuhannya masih tetap, bukan Allah, bukan Tuhan yang esa, agamanya bukan Islam, tidak ada harapan. Harapan itu ada kalau mereka mau bertaubat sebelum mati. Ini berlaku juga untuk kita semuanya. Dosa kita banyak, namanya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Wali saja itu masih banyak dosanya, apalagi kita. Namun dosa-dosa kita seberapapun banyaknya itu bisa kita tobati. Jadi Allah mempertimbangkan, bukan berarti semua dosa kita tetap menjadi dosa itu. Allah yang maha mengetahui yang layak untuk diampuni dari dosa kita itu yang mana, itu Allah yang maha tahu. Tapi tanda-tanda bagi kita, mana dosa yang sudah diampuni, mana yang belum, insya Allah kita tahu. Dosa yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan, itu masih kita ingat. Aku tahu ngene, biyen nomor sakmene aku ngene. Saya pernah pacaran dulu sekian lama, macam-macam. Itu ditobati. Jadi kalau sudah ditobati, yakinlah, percayalah bahwa Allah menerima tobat kita ini. Jangan ragu. Oh iya, nek keterima, nek enggak ya apa tobatku. Tobat lagi. Masih banyak dosa-dosa kita yang lain. Jangan yang dulu sudah kita tobati, kita ingat lagi, kita tobati lagi. Hari kemarin mungkin kita punya dosa, kita ngerasani itu dosa besar, dan itulah yang besar tapi tidak terkira. Bayangan kita itu biasa-biasa saja, itu yang perlu kita tobati. Jangan meremehkan dosa, seberapapun itu kecilnya. Kecil itu kan menurut kita, menurut Allah beda, itu besar. Maka betapapun beratnya malapetaka yang dialami, seringkali manusia itu masih memiliki harapan. Kalau itu malapetaka, maka harapannya untuk selamat dari malapetaka itu, sehingga dia tidak tertimpa bencananya. Untuk menghilangkan sama sekali harapan dari dan terhadap mereka yang telah mencapai puncak kezaliman. Ini jadi kita ini zalim, diakui atau tidak, zalim itu menganiaya. Siapa yang kita aniaya? Justru diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Kok bisa?
Ya, setiap kita berbuat dosa itu berarti sama dengan kita ini menceburkan diri kita ke neraka Allah. Apa itu tidak menganiaya? Itu yang sering kita tidak sadari. Ketemu teman si A, ngerasani bareng-bareng yang dirasani si B, begitu juga seterusnya. Padahal kita mau mati. Umur kita ini semakin tua, usia kita semakin berkurang, tapi kelakuan kita masih tetap dari itu ke itu. Kita tidak mengurangi, apalagi menghilangkan sama sekali. Jadi memang kesimpulan sementara, kita ini hidup selalu berteman, bertetangga, apalagi berseberangan dengan orang lain, sehingga kita sulit untuk menghindarkan diri dari dosa. Namun itu bisa diminimalisir. Bagaimana cara supaya tidak terlalu banyak dosa? Ya paling mudah menghindari ketemu orang. Itu kalau sudah seperti itu, insya Allah kita bisa semakin lama semakin tidak melakukan dosa. Jadi kita gara-gara bertemu teman, bertemu tetangga, itulah yang bisa membuat kita ini melakukan dosa itu. Dalam ayat tadi ada potongan ayat, la tufattahu lahum abwabus samai, tidak dibukakan buat mereka pintu langit. Ini para ulama mengartikan potongan ayat ini bahwa ayat ini sebagai isyarat kepada manusia. Dalam perjalanan manusia menuju Allah, ada yang menempuh jalan ke atas. Istilah ini ada jalan ke atas, ada jalan ke bawah. Kapan itu? Nanti kita di akhirat. Kalau sekarang ya jalannya rata. Kalau ada yang naik ya naik semua sama. Tapi besok di akhirat beda-beda. Ada orang yang naik, istilah naik itu berarti masuk surga. Ada orang yang justru turun. Turun itu berarti ke neraka. Semakin banyak turunannya semakin bawah, itu berarti siksa nerakanya semakin pedih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di letak neraka paling bawah, fid darkil asfal, yang paling bawah. Itu pertanda lebih pedih daripada siksaan orang kafir biasa, munafik. Jadi kenapa? Munafik itu kan setengah-setengah. Kadang ketemu orang Islam kayak dia Islam, Muslim. Tapi kalau ketemu sesama dia asalnya kafir, sesama kafir, maka menghina pada orang-orang Muslim itu. Justru itu yang membuat orang munafik itu fit darkil asfal tadi, di tempat yang paling rendah. Semakin rendah semakin sulit, siksaannya semakin pedih. Tambah ke atas itu lebih ringan. Para sahabat minta digambarkan kepada Rasulullah, ya Rasul, gambarkan kepada kami bagaimana siksaan neraka itu.
Dijawab oleh Rasulullah, inna ahwana ahlin nari azaban la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamrotani yali minhuma dimahuhu. Jadi kata Rasul, siksaan paling rendah yaitu ada 2 bara mawa kali diinjak oleh kedua kaki orang tersebut yang masuk neraka. Ini neraka jahanam. Jahanam itu paling atas, paling rendah. Semakin atas semakin ringan. Itu tadi, maka orang munafik di paling bawah. Lanjutan sabda Nabi tadi, 2 bara kemudian diinjak oleh kedua kakinya dalam sekejap sampai ke otak. Otak itu paling tinggi menjadi membara. Jadi yang dilewati semuanya ini ya tidak sekedar panas, lebih dari panas. Itu paling rendah. Yang lebih tinggi lagi kita bisa mengkiaskan bagaimana bentuk siksaan itu. Bahwa ada yang menempuh jalan ke atas tadi menuju ketinggian, yaitu kalau tinggi itu surga, dan juga ada yang meluncur ke bawah, itu menuju jurang neraka. Maka dalam konteks ini Allah berfirman dalam surah Toha ayat 81, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, ku ini Allah, ghadabi, maka sesungguhnya jatuh meluncurlah dia. Ini yang ke bawah. Kemudian ada juga yang memahami ayat ini sebagai berbicara tentang amal-amal yang diterima sejalan dengan firman-Nya, yaitu ada di surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh, yang artinya kepadanya lah, ini Allah, kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh dinaikkannya. Ini ayat-ayat yang menerangkan ke atas ke bawah tadi. Jadi ke surga atas, ke bawah itu neraka. Dalam ayat ini Allah berfirman tentang abwabus samai, pintu-pintu langit, dalam arti sebab-sebab bagi kehadiran sekian banyak hal-hal yang agung. Maka kata pintu-pintu itu, abwabus sama, pintu-pintu langit, adalah untuk mempermudah pemahaman. Jadi ini kata kiasan. Sebenarnya langit itu ada pintunya enggak? Berapa jumlah pintunya? Seberapa besar? Itu hanya kiasan untuk memudahkan. Sebenarnya kalau malaikat naik turun enggak pakai pintu, bisa langsung serubut nyampe di atas. Itu kalau malaikat. Kalau kita ya ada pintunya. Ya seperti gambaran ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, diantar oleh malaikat Jibril. Setiap mau naik ke langit selalu notok pintu. Siapa itu? Saya, Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad Rasulullah. Saya diutus Allah untuk naik ke langit yang kamu tempati. Setiap langit ada penjaganya,
para nabi-nabi yang sudah wafat semuanya, tapi rohnya masih ada di langit itu. Ini gambaran bahwa langit itu seperti itu. Namun la tufattahu, tidak dibuka pintu-pintu langit ini. Ini mengandung banyak arti bahwa hal-hal yang agung antara lain penerimaan amal manusia. Jadi setiap amal kita ada yang sepekan itu 1 minggu. Sakjane wong Islam nyebut minggu niku larangan. Minggu itu dari kata minggus yang orang Nasrani yang biasa menjadikan istilah itu sebagai harian, bahwa orang Islam setiap hari Kamis itu dilaporkan kegiatan amalnya dalam sepekan. Untuk itu malaikat laporan bahwa mengapa kita disyariatkan untuk puasa hari Kamis, antara lain dalam rangka itu. Jadi Allah selalu bertanya, orang yang amalnya sedang kamu laporkan sekarang ini sedang ngapain? Sedang apa? Maka malaikat menjawab, tadi saya berangkat sedang puasa. Jadi nilainya selalu plus kalau orang yang bersangkutan yang dilaporkan amalnya itu sedang puasa, maka kita disunahkan puasa hari Kamis. Kalau Senin bagaimana? Senin itu hari lahir Rasulullah. Jadi kita menghormat hari lahir Rasulullah kalau ini tiap pekan, berarti tiap Senin kita puasa. Ada jamaah bertanya, kalau hari lahir saya Jumat, gimana Ustaz? Apakah saya memuasai hari Jumat? Silakan, bagus. Jadi kalau gitu saya nggak usah Senin, Jumat sama Kamis saja. Loh jangan, Kamisnya tetap, karena itu kita menghormat Rasulullah. Kamis Seninnya itu tetap kita menghormat hari lahir Rasulullah. Kamis dilaporkannya amal, Jumat hari lahir kita, berarti 3 hari dalam sepekan. Itu sudah terdengar Isya. Monggo sarang-sarang benjing riyoyo kita mboten sarang. Kanca-kanca Muhammadiyah sampun ngumumaken dinten Sabtu, termasuk niki teng Mekah tiyang sing ibadah haji riyayane nggih dinten Sabtu. Berarti napa ingkang teng Arafah wukufipun dinten Jumat niki sing disebut Haji Akbar. Dados untung banget tiang-tiang sing sakmangken haji. Nek sampun semerap dinten Jumat, tiang Arab sedaya sampai sing TKW TKI niku dibebasaken derek haji kabeh. Dados ojo dikira titik. Oh mau titik wong Indonesia mau 1.000. Mboten ngoten. Tiang mriko sing melampan niku kuwatah sanget. Mila niki kita sing mboten derek haji, monggo sing dereng melai poso kita derek poso. Kalau Rebo wingi sampun kula aturaken, nek saged benjing monggo kita posoi. Nggih, asal double. Hari Jumat hari Kamisnya kita dapat puasa sunnah, kemudian hari Dzulhijjah tanggal pinten nek benjing niku. Tasik 7 nggih. 7 Dzulhijjah. Dan 8 hari Tarwiyah niku dinten Jumat. Keranten kita pun derek Mekah siji. Lho,
Teng Mekah niku sampun Arafah, kita tasik tarwiyah. Nggih, kita napa wilayahe benten. Mila kita Jumat niku tarwiyah, Sabtu niku baru Arafah, Ahad kita riyaya. Adan pun derek-derek mriku siji nggon. Dados ngeten kula gambaraken. Mantun surup srengenge lajeng ketinggal bulan gini sing melai masuk tanggal. Teng mriki kalau wingi hari Rabu yang kemarin sampun kula tujuaken tapi kula bidal dereng enten pengumuman. Ternyata pengumumannya tidak melihat bulan sama sekali. Di Indonesia ditebar 86 tempat matlak untuk melihat rembulan, tapi tidak kelihatan sama sekali. Maka diumumkan 1 Dzulhijjah untuk Indonesia hari Jumat. Terus berarti riyayane dinten Ahad. Nggih pun kita siji gak melok-melok nek jenengan sakniki sedang haji pun teng mriku nggih nderek wilayah mriku. Dados ngeten. Srengenge kali matahari niku semakin ke barat semakin mudah dilihat. Lah kita teng wetan teng mriki dados ketika hari Rebo pendak niki matahari tenggelam dereng ketinggal bulan. Teng Mekah matahari tenggelam ketinggal bulane rada suwe tambahan. Akhiripun bulane nggih surup malih. Tapi pun ningal sampun ningali. Niku dados kita kedah ngertos secara akal, secara naluri, lajeng kita ngelampahi siam niku. Insyaallah niki poso ingkang paling ageng ganjarane, poso sunnah ingkang paling ageng ganjarane. Ingkang kula engetaken malih tarwiyah Arafah mawon. Tarwiyah 1 hari puasa itu sama dengan kita puasa sunnah yang pahalanya yaitu memerdekakan budak 1000. Pinten regane budak setunggal? Nggih, tergantung kiyate awake, tergantung sregepe nyambut gawe, gampange mawon gawiyen. 1 budak itu 100 juta. Lah niki kita merdekakan 1000 budak. Berarti pinten? 1000 kali 100 juta rupiah. Gini ku. Ditambah malih sedekah kuda 1000 ditambah malih sedekah onta 1000. 1 hari tok nih. Binjinge malih dinten Sabtu nggih babah sing lintu-lintu riyaya kita poso. Napa mboten dosa? Mboten. Kita sampun berdasarkan rukyat tidak berhasil. Berarti kita poso. Dinten Sabtu 1 hari puasa itu sama dengan memerdekakan budak 2000, sedekah kuda 2000, sedekah onta 2000. Nggih, nek saged melehi benjing. Tapi benjing itu tasik cilik ganjarane 100 memerdekakan 100 budak, 100 onta, 100 kuda. Tapi ben Jumat 1000, Sabtu 2000. Niki napa memotivasi kita supados kita gampang ngelampahi siang. Sementara makaten wonten ingkang dipun tanggletaken monggo. Nggih. Kami wonten tiyang tobat nggih, misalnya belum 40 tahun. Terus apa kepikiran tentang sholat yang ditinggalkan. Terus kepingin berkodok, atau itu ya Bapak? Nggih. Biyen tau ninggalno salat waktu muda dan sak mangkin kepingin tobat.
Ya Allah apa carane? Jenengan harus memastikan berapa waktu sholat yang ditinggalkan. Kalau tidak bisa menghitung, ya perbanyak aja. Wong kita kodok sholat itu ada unsur olahraga, unsur menguatkan badan dan lain-lain. Jadi anggap 1 tahun saya waktu muda pura-pura sholat tapi tidak sholat. Ini yang perlu di kodok. Jadi tidak bisa sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah saya dulu tidak sholat, saya bertobat sekarang. Boten kodok belas, boten diterami. Maka diperbesar saja, anggap 1 tahun. Jadi kita catat hari ini 5 waktu saya tobat seret 1 sampai sejumlah 1 tahun tadi. Insya Allah itu membuat hati kita semakin tenang. Namanya orang kadang waktu masih baru akil balik, baru metu mani, itu banyak yang tidak diawasi oleh orang tua, akhirnya tidak sholat. Maka inilah saat pas bagi kita untuk tobat. Sampun? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wasallim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.